Selamat pagi. Good morning, everyone. Okay. How are you guys this morning? Bagaimana kabarnya? Good? Luar biasa? Luar biasa. Okay. So this week is our final week in our Alive in Culture series. Nah, jadi ini adalah minggu ketiga atau minggu terakhir dari Alive in Cultures series atau hidup dalam budaya. It Alive just in doesn't culture. it just doesn't translate right. So Alive in Cultures. So 2 weeks ago I spoke on what it means to be a messenger for God. Jadi 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana menjadi utusan atau pembawa pesan dari Tuhan. About how we can let the peace of God rule in our hearts this year. Dan kemudian bagaimana kita bisa dipenuhi oleh damai surgawi, oleh damai Tuhan. About how we can let the truth of God dwell richly in our lives. Bagaimana juga kita bisa, bagaimana supaya kebenaran dari firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita. And how everything that we do it as a representative of Jesus Christ. Dan bagaimana supaya dalam apapun yang kita lakukan, kita menjadi utusan atau pembawa pesan, representatif dari Allah. And then if you remember last week, Pastor Don had all of those weights up here on the stage. Dan minggu lalu itu ada Pastor Don dan dia ada weights gitu di stage ini, di My panggung weights, ini. mine from my house. Ya, itu dibawa dari rumah saya. Yeah, and he talked about freedom. Dan dia dan Pastor Don sharing tentang yang namanya freedom, konsep kebebasan. Kebebasan itu kayak apa sih? How if we want to do everything as a representative of Jesus, we first have to get rid of the weights that are holding us back. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi utusan Allah, kita ingin menjadi representatif dari Allah, ini weights-nya ini, beban ini kita harus singkirkan dulu. And so today we're going to conclude with a topic that's confused more people than a trick question on a pop quiz. Nah, dan hari ini kita coba naikin lagi levelnya, kita akan membicarakan satu hal yang seringkali ini kayak trick question gitu. Ini pertanyaan yang sulit dijawab kalau kita lagi ditanya gitu ya, misalnya di reuni keluarga atau sama teman. Kalau kita ditanya pertanyaan ini bisanya kita apa ya? You know, whenever you're getting to know someone, you go out for coffee, you go for dinner, and you sit across from them and then they pop this one question, what's your life purpose? Nah, jadi kadang-kadang ini nih, kita ketemu teman, kita ngopi, kita makan bareng, ngobrol-ngobrol panjang lebar. Dan kemudian di satu titik teman kita nih nanya, tujuan hidupmu apa sih? And you're just like, to be successful? Dan terus kita bilang, sukses. To be happy? Saya ingin bahagia. To help people? Saya ingin membantu orang. To make a lot of money? Atau saya ingin bisa punya duit banyak, bisa menghasilkan banyak uang. And in your mind you're just like, how can I get them to change the subject to something more like, what's your favorite color or what's your favorite food? Dan kadang-kadang sambil kita menjawab itu, berusaha menjawab itu, kita berpikir, kenapa sih nanyanya susah amat gitu? Kenapa nanyanya enggak, warna kesukaanmu apa? Atau lu paling seneng makan apa gitu? Yang gampang-gampang aja dong nanyanya gitu. And it's definitely happened to me on more than one occasion. I'm sitting there like, what do they want to hear? Like, what should I tell them? I mean, I know what I want to do with my life, but what do they want to hear? I don't know. Ya, dan kalau saya ditanya itu saya juga bingung gitu. Karena menurut saya tuh ya lumayan ngerti lah gitu hidup saya ini untuk apa. Tapi saya tuh berpikir yang mereka ingin dengar tuh apa. Jadi saya harus ngomong apa ke mereka kalau ditanya seperti ini. And I'm always like, oh, this food is so good. Would you like to try some? To try to change the subject. Jadi kadang-kadang saya berusaha untuk ganti topik gitu. Jadi itu like, makanannya udah datang. Aduh ini kelihatannya enak banget, kita makan dulu yuk. Gitu. And I don't know why people ask this question, because most of us probably don't have it figured out, what we're doing from birth until death. Ya, dan saya bingung kenapa sih nanyanya begitu, karena siapa sih di antara kita yang sudah ngerti banget gitu ya, maksudnya kita tahu persis tujuan hidup kita tuh apa, dan besok dan tahun depan dan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita mau ngapain gitu. Dari kita lahir sampai nanti kita meninggal itu satu proses. Jadi kok ditanya gitu seolah-olah kok kita sudah tahu gitu sepanjang hidup ini kita mau ngapain gitu. And that's okay. It's okay not to have everything in your life figured out from A to Z. Dan sebenarnya nggak apa-apa juga kan kalau tujuan hidup kita dari A sampai Z itu kita nggak tahu sekarang. Itu nggak apa-apa. Because one of the greatest leaders in the Bible didn't start with a clear sense of purpose. Bahkan kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, tujuan hidup mereka itu kan tidak
nggak jelas sejak awal. Jadi di titik awalnya tuh mereka juga sebenarnya nggak jelas mau ngapain gitu. Bagi kita jelas karena kita ngelihat Alkitabnya kan sudah ditulis secara penuh. Tapi zamannya waktu itu mereka menjalani itu kan nggak ada referensinya. His life started with him sitting on the side of the Nile River in a basket made of papyrus reeds, waiting to die. Ya, salah satu contohnya adalah Musa. Musa ketika lahir, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi oleh ibunya dia ditaruh di satu keranjang, dan kemudian dia ada di pinggiran sungai Nil, dan kemudian dihanyutkan, dan sebenarnya dia cuma nunggu mati aja itu, Musa yang sebagai bayi gitu. He went from growing up in the palace to a fugitive to a shepherd. Dan kemudian diadopsi oleh salah satu putri Firaun. Jadi dia besar di istana, dia dibesarkan sebagai seorang pangeran. Tapi kemudian dia bunuh salah satu prajurit Mesir dan kemudian dia jadi pelarian, dikejar oleh pihak yang berwajib di Mesir dan kemudian dia jadi pelarian dan kemudian dia jadi gembala. That's hardly the resume of someone that's gonna lead the whole tribe of Israel out of Egypt, right? Ya jadi bayangkan pangeran, kemudian jadi pelarian, dan kemudian jadi gembala. Dan orang inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Tapi kalau kita ngelihat resumenya kan sebenarnya apaan sih ini? Kok orang seperti ini yang dipilih oleh Tuhan? Not something you'd exactly put on your LinkedIn bio or your Instagram bio. Hi, I grew up in a palace and then I killed someone and then I went on the run. Ya, jadi kalau zaman itu ada LinkedIn gitu, kira-kira profilnya Musa itu impresif nggak gitu? Saya pernah dikejar-kejar polisi di Mesir dan kemudian saya melarikan diri jadi gembala 40 tahun gitu ya. Jadi it's not impressive, nggak impressive. So today we're going to look at how God anchored Moses and what God's purpose for Moses was. Jadi hari ini kita mau melihat apa rencana Tuhan untuk Musa dan bagaimana Tuhan meletakkan kejadian-kejadian penting di dalam hidupnya yang mendekatkan Musa pada tujuan dan panggilan hidup dari Tuhan. And how we can also be anchored in God's purpose for our lives. Dan bagaimana juga Tuhan juga bisa menanamkan rasa, menanamkan satu kerinduan, menanamkan satu rasa amarah atau apa gitu ya di dalam hidup kita yang itu mendekatkan kita pada tujuan Tuhan bagi hidup kita. Because before Moses even knew he had a calling, God had already been setting things into motion for his life. Karena bahkan sebelum Musa tahu bahwa dia dipilih Tuhan untuk misi ini, Tuhan itu sudah meletakkan kejadian-kejadian, sudah merencanakan kejadian-kejadian tertentu untuk mendekatkan Musa pada panggilan ini. Jadi Tuhan itu sudah berencana, bahkan sebelum Musa tahu rencananya itu apa. So I want to set the backdrop of the story of where Moses is entering, at what time he's entering into this community. Jadi saya ingin membawa kita berkilas balik ke kisah perjalanan hidup Musa. So at the beginning of Exodus, it starts the story of Moses and it talks about Joseph. Nah, jadi di awal kitab Keluaran, di awal kisah Musa itu ada tentang Yusuf. Joseph was a Hebrew who was sold by his brothers into slavery and eventually through a long journey became the ruler of Egypt. Jadi kita tahu cerita Yusuf. Yusuf ini dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya dan kemudian dia jadi budak di Mesir dan kemudian dia malah kemudian menyelamatkan saudara-saudaranya, keluarganya dan kemudian mereka menetap di Mesir dan kemudian mereka menjadi besar dan karena Yusuf dipercaya menjadi penguasa Mesir pada saat itu. And so eventually Jacob and Joseph's brothers moved to Egypt and they were appreciated in the land of Egypt. Ya, jadi Yakub, ayah dari Yusuf itu membawa seluruh keluarganya dan semua stafnya itu, semua pegawainya dan semua pembantunya itu dibawa ke Mesir dan mereka diapresiasi di situ. And now Joseph, Jacob, and all of Joseph's brothers were now gone. Nah, tapi di masa Musa ini Yusuf udah nggak ada, Yakub udah nggak ada, saudara-saudaranya Yusuf udah nggak ada. Yang ada adalah keturunan mereka. And so the Hebrew people were growing in population rapidly, but they were decreasing in their popularity in Egypt. Nah, jadi pada saat itu mereka sudah beranak pinak nih. Jadi orang Yahudi di Mesir ini makin lama makin besar. Jadi mereka tuh populasinya makin gede, tapi popularitasnya makin turun. And so the Egyptians made them their slaves instead of letting them live peacefully. Sehingga mereka kemudian jadi kaum yang terpinggirkan di Mesir.
Jadi kemudian mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir. Karena orang Mesir nggak suka sama mereka yang makin lama makin gede. Gitu. And so here's where Moses enters the story. Dan disinilah Musa masuk ke dalam cerita ini. He enters in a time where the people of Israel are crying out for freedom. Musa lahir ketika bangsa Yahudi ini berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. And God's purpose for Moses' life began before Moses ever realized it. Dan rencana Tuhan untuk Musa ini dimulai bahkan ketika Musa ini belum nyadar apa-apa. Because Pharaoh's orders, the ruler of Egypt, his orders were harsh. Throw every newborn baby boy into the Nile River. Nah, pada saat itu karena populasi orang Yahudi di Mesir makin bertambah, ada satu putusan dari Firaun bahwa setiap bayi laki-laki Mesir itu, setiap bayi laki-laki Yahudi itu harus dibunuh. And if I summarize what it says in Exodus 2, verse 1 through 10, basically Moses' mom saw something special in Moses. And so she decided to hide him for 3 months. Ya, jadi di Keluaran, is it Exodus 2? Exodus 2. Ya, di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, itu kalau kita baca, nanti silakan dibaca sendiri di rumah, itu ada, di bacaan itu ada kelihatan bahwa ibu dari Musa ini melihat bayi Musa, dan kemudian dia melihat, waduh ini adalah bayi yang spesial. Dia nggak ingin bayi ini mati, tetapi dia tahu ada aturan itu. Dan jadi dia umpetin nih bayinya di rumah selama 3 bulan. So when she could no longer keep him hidden, because I mean, babies are pretty noisy, right? They cry, they wake you up all times of the night. I'm sure the neighbors heard the baby crying. She decided to try to protect him the best that she could and put him in a basket on the side of the Nile River. Nah, tapi kalau namanya bayi gitu kan nggak mungkin disuruh diem gitu ya. Namanya bayi pasti nangis, pasti sekali waktu jerit, mungkin ada tetangga dengar. Jadi lama-lama nggak akan bisa lagi diumpetin. Ya, jadi apa yang dilakukan? Udah nggak bisa lagi disimpan di rumah, ya udah. Kemudian akhirnya ditaruh di satu keranjang dan kemudian ditaruh di sisi Sungai Nil. Nggak dibunuh, tapi ditaruh aja di situ. And so Moses' mom put him on the side of the Nile River, and Moses' sister, I just imagine this, just like hiding in the bushes in the back, like watching to see what's gonna happen to her baby brother. Nah, jadi kemudian ditaruh bayi Musa di pinggir Sungai Nil itu, dan kemudian kakaknya disuruh mengawasi dari jauh. Jadi mungkin dia ngumpet gitu ya di semak-semak atau apa gitu sambil ngelihat gitu nih siapa yang datang, siapa yang mendekati, ini bayinya nih masih baik-baik aja atau enggak. And in a not so coincidence, Pharaoh's daughter found Moses and decided that a Hebrew woman should nurse him, and that woman was Moses' mom. So he was returned to his mother. Dan kemudian di satu momen yang saya yakin bukan kebetulan, anak dari Firaun, putri dari Firaun itu melihat bayi itu dan kemudian, aduh ini saya mau keep bayinya, saya mau besarkan bayinya, tapi bayi ini perlu disusui, masih perlu dibesarkan, dan kemudian dia meminta, dia mengatakan bahwa saya perlu perempuan Yahudi untuk membantu saya menyusui dan kemudian membesarkan anak ini. Dan siapa yang kemudian jadi perempuan yang kemudian menyusui dan membesarkan anak ini? Itu adalah ibunya Musa sendiri. Think about it. Moses was supposed to die, but instead he was given the ability to be raised in the palace of Pharaoh with the finest education and resources available to him. Jadi bayangkan ini, Musa itu seharusnya mati waktu bayi. Seharusnya dibunuh waktu bayi. Tapi bukannya mati, dia malah akhirnya mendapat kesempatan untuk dibesarkan di istana dan dibesarkan sendiri oleh ibunya juga. He should have been a slave, but he grew up in the palace. Musa ini seharusnya budak, tapi malah besar dengan semua fasilitas, dengan segala kemegahan dan dengan segala pendidikan yang ada di istana. He should have been unknown, just another one of those Hebrew slaves. But God positioned him in a place of influence in the palace. Jadi seharusnya Musa ini bukan siapa-siapa. Dia cuma satu dari banyak budak, dari banyak orang yang di kaum budak ini. Tetapi Tuhan menempatkan dia di satu tempat yang ini adalah di mana keputusan untuk seluruh Mesir itu dibuat. Seluruh keilmuan di Mesir dan seluruh kekayaan Mesir itu berpusat di sini dan Musa besar di situ. God's purpose always begins working before we realize it.
Jadi rencana Tuhan itu selalu mulai dijalankan bahkan sebelum kita menyadari itu. David wrote a psalm, Psalm 139 verse 16. It says, "You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book." Ya, jadi di Mazmur 139 ayat 16 itu ada di situ Daud menulis satu Mazmur bahwa sebelum ketika aku masih dikandung oleh ibuku, engkau sudah tahu jalanku, engkau sudah tahu tujuanku. God has been preparing you and me from our upbringings to our family to our weird quirks that we all have, even our failures. Jadi bagaimana kita dibesarkan, semua keunikan kita, kekuatan, kekurangan kita, bahkan semua kegagalan kita. Ini semuanya ini bisa dipakai Tuhan untuk memenuhi rencana dan tujuan Tuhan untuk hidup kita. God wasn't waiting for Moses to be able to talk before he started working in his life. Bahkan Musa belum bisa bicara ketika rencana Tuhan untuk Musa ini mulai dijalankan. And it's the same with us. We're his children. He's working in our lives before we even realize it or even know him. Demikian juga dengan masing-masing dari kita di sini. Kita mungkin belum tahu rencana Tuhan, tapi apa yang terjadi di dalam hidup kita, itu Tuhan sudah patok, Tuhan sudah taruh gitu, rencananya untuk menanam, untuk mendekatkan kita pada panggilannya. And so now if we fast forward a little bit into Moses' story, now he's like semi-grown up. Probably late teens, 20s, I don't know. I don't know how old he was. But he was semi-grown up at this point. Ya, dan kemudian sekarang lompat, Musa sudah remaja, mungkin dewasa muda, mungkin dia late teens gitu ya, usia SMA, kuliah gitulah gitu. Yes. And we see this moment where his life changes from being given all the resources of the palace to running for his life. Dan kita sampai di titik di mana dia masih di istana, tapi kemudian disinilah mulai terjadi perubahan sehingga dia itu kemudian menjadi pelarian sampai harus keluar dari Mesir, keluar dari istana juga. In a fit of rage, he murdered one of his fellow Egyptians because he saw the injustice of how they were treating his family. Nah, Musa pada waktu itu melihat bagaimana orang bangsa Yahudi ini ditindas dalam perbudakan di Mesir. Dan di satu titik dia itu segitu marahnya karena ada satu yang sedang ya entah dianiaya atau gimana gitu. Dan kemudian dia jadi marah banget dan kemudian satu pengawas dari para budak ini yang lagi menganiaya warga sebangsanya itu dia bunuh. And this caused him to be on the run for 40 years where he settled down in Midian and started a family and had a son and he became a shepherd. Ya. Dan From the palace to being a shepherd. Dan karena kejadian itu dia tahu dia sudah nggak bisa lagi tinggal di istana. Karena apa? Dia bunuh orang Mesir. Jadi dia tahu dia harus lari, kemudian dia lari jadi pelarian gitu. Dan itu jadi pelariannya bukan setahun 2 tahun, itu 40 tahun. 40 tahun dia lari ke Midian, ke tanah yang namanya Midian, dan kemudian dia menikah di situ, dia punya anak laki-laki di situ. Sehari-hari kerjanya apa? Dia jadi gembala gitu. Ya gembala, nggak tahu gembala sapi atau gembala domba atau apa gitu. Tapi pokoknya di situ dia jadi gembala gitu. Nggak nyambung banget dengan fase sebelumnya dari hidupnya. How many of us have been on the run after we made a mistake? Nah, berapa dari kita yang sudah pernah lari karena kita melakukan kesalahan dan kemudian kita lari dari kehidupan kita yang lama. We run as fast as we can. Ya, kita lari sejauh mungkin, secepat mungkin. And I would say Moses is one of my Bible characters that I think reflects my personality. Ya, dan saya merasa Musa ini adalah salah satu tokoh Alkitab itu yang kisahnya itu paling relevan dengan saya. He got angry, I sometimes get angry. Ya, Musa ini jadi bisa marah sampai murka banget sampai bunuh orang gitu. Oh, saya nggak pernah bunuh orang, tapi ya saya juga gitu kadang-kadang tuh saya nggak bisa mengontrol emosi kemarahan saya. He's a guy who wanted justice for everything. He wanted his people
to not be treated like that. Dan dia adalah orang dengan rasa keadilan yang tinggi. Jadi kalau ada orang yang ditindas gitu dia nggak tahan gitu ya. Dia pengen melakukan sesuatu. And now here he was running for his life, shepherding for 40 years. Dan karena itu dia lari, dia jadi gembala selama 40 tahun. And then one day, out of nowhere, probably just a normal day for him, walking through the wilderness with his flock, he sees something in the distance. Dan satu hari ketika dia sedang bekerja seperti biasanya gitu, nggak ada yang spesial, tiba-tiba dia ngelihat ada satu semak-semak dan semak-semak itu seperti terbakar. And he was like, this is amazing. Dan kemudian dia melihat semak itu dan kemudian apaan nih gitu, kok Why- beda gitu. Why isn't it burning up? I need to go see it. Ya, karena semaknya itu seperti terbakar. Cuman kalau kita ngelihat tanaman kering yang terbakar itu kan tanamannya terbakar. Ini tanamannya nggak terbakar, tapi kelihatannya ada kayak sinar-sinar yang berpendar gitu seperti ada kebakaran. And suddenly when he was there, he hears, Moses, Moses from the middle of the bush. Can you imagine like what your reaction would be if you were in that situation? Ya, dan kemudian dia mendekati semak-semak ini dan ketika dia mendekati itu tiba-tiba ada suara, Musa, hey Musa. Bayangin coba sekarang kita katakanlah ini speaker ini ya, dua speaker ini semak-semak dan kemudian kita deketi dan tiba-tiba ada nama kita dipanggil gitu. Itu kagetnya kayak apa coba gitu. I probably would have been like, ah! and ran away, right? Like it's just like, oh my gosh, what is this? Something's talking to me. Like I got to get out of here, right? Okay, Ya kayak gini. yeah. But then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people. Tapi kemudian dia dengar lagi suara Tuhan berkata, Musa, aku melihat ketidakadilan yang dirasakan oleh orang-orang Israel. God hadn't forgotten about Moses. God hadn't forgotten about the Hebrews. Ya, Tuhan tidak melupakan Musa dan Tuhan tidak melupakan bangsa Israel, bangsa Yahudi yang sedang menderita di Mesir. And so it says, so I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt. Jadi saya sudah ada rencana, Tuhan sudah punya rencana untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Now, if I was Moses, I probably would have been like, oh, okay, cool. Ya, dan mungkin kalau saya ini Musa, saya bilang, oh oke, ada rencana, sip deh gitu. And then God says, now go, for I'm sending you. Tapi kemudian Tuhan berkata, sekarang kamu pergilah ke Mesir. You must lead my people out of Egypt. Ya, bawalah bangsaku keluar dari Mesir. At that point, I probably would have been like, no thank you. Ya, jadi gue yang bener aja gitu kan. And that's exactly what Moses did. Ya, Who am I to appear before Pharaoh? ya. Dan kemudian Musa berkata, siapakah saya sehingga saya bisa menghadap Firaun dan meminta bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Who am I to lead the people out of Egypt? Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa di bangsa Yahudi yang ada di Mesir itu juga. I've been running from those people because they want to give me a death sentence. Ya, karena saya ini pelarian. Jadi saya bukan siapa-siapa di Mesir, saya bukan siapa-siapa di bangsa Yahudi, saya ini cuman pelarian. And now you're telling me to go back to the place where they want me dead? Dan Tuhan, kamu ingin saya yang pergi ke Mesir untuk meminta supaya mereka ini semuanya bisa saya bawa. Kayaknya nggak make sense. Gitu. But God answered like this, I will be with you. And this is your sign that I am the one who has sent you. Ya, tapi Tuhan berkata, saya ingin kamu yang pergi ke sana. Saya ingin kamu yang memimpin bangsaku keluar dari sana. Dan ini adalah tanda yang akan menandai bahwa akulah Tuhan yang mengirim kamu ke sini. This call from God wasn't just about Moses, right? Ya, jadi ini panggilan Tuhan terhadap Musa ini bukan hanya untuk Musa. This call was about the whole nation of Israel. Tapi ini adalah panggilan bagi Tuhan untuk Musa untuk membawa, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. That God still had a purpose for them, that God still had a purpose for Moses.
Ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa aku masih Tuhanmu. Aku adalah Tuhanmu dan aku akan menyelamatkan kamu. Because God's purpose is for us to partner with him to see people liberated. Ya, karena tujuan Allah adalah menggunakan masing-masing dari kita untuk melihat, untuk membawa orang-orang ini menuju kepada pembebasan. And Moses kept making excuses. Tapi Musa tetap aja ngeles terus. Gitu. Oh, I can't speak. Saya nggak pinter ngomong. I will be with you, said God. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan bersamamu. Find someone else. Musa berkata, cari orang lain dong. Gitu. God reminded him, I will be with you. Lagi-lagi Tuhan berkata, saya akan bersama dengan kamu. To the point that it even said in the scripture that God got angry. Nah, bahkan di At Moses. Alkitab itu disebut di satu titik itu Tuhan itu kesel gitu ya. Karena ini Musanya ngeles melulu. And he's like, I'll give you someone. Okay, fine. Ya, oke deh. Here's oke. Aaron. He's going to go with you. Oke deh, saya kasih pendamping. Itu Harun itu. Harun akan pergi bersama dengan kamu. How many of you guys are in this position or have ever been in this position where something that happened has caused you to run far from where you were supposed to be? Siapa di antara kita yang pernah mengalami kejadian di mana kita itu lari dari satu realita dan kemudian kita lari, ngumpet gitu ya dari kenyataan itu. Maybe you've gotten comfortable there. Dan kemudian di pelarian itu kemungkinan kita kemudian membangun hidup yang baru dan kita nyaman. You've set up camp. You've become a shepherd. Hopefully not literally. I mean, if you want to be a shepherd, that's fine. Ya, jadi mungkin seperti Musa. Di kehidupannya yang baru itu selama 40 tahun dia membangun hidup yang baru. Dia menikah, dia punya anak dan hidupnya kemungkinan nyaman. And then suddenly God speaks to you. Dan kemudian di satu titik, no Musa balik. You feel that he's calling you to do something great. Dan panggilan dari Tuhan itu selalu untuk tujuan yang mulia. And your first response is doubt, just like Moses. Tapi kemudian walaupun kita tahu tujuannya mulia gitu, tetap aja boleh nggak gue gitu. Jangan saya dong, orang lain aja dong, saya nggak bisa gitu. Saya belum siap, saya apa gitu. Ya, pokoknya kita cari alasan deh. You feel unqualified. Ya, kita merasa, oh saya nih nggak punya pengalaman yang, You feel unprepared. saya nggak siap. You feel unequipped. Saya nggak punya skill yang dibutuhkan gitu. But I want to remind you that God didn't choose Moses because of what he had done or where he was. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak memilih Musa karena Musa ini super talent, sangat bertalenta, Musa ini super capable atau kompeten. God chose him because of God's plan, his plan. Ya, Tuhan memilih That's Musa it. karena apa? Karena rencananya Tuhan adalah menggunakan Musa untuk tujuan ini. God's purpose never changes no matter how many times we make a mistake, no matter how many times we fail, God's purpose never changes in our lives. Ya, tujuan hidup kita, itu tujuan hidup Allah bagi kita, itu tidak berubah. Walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun kita gagal, walaupun kita merasa ini nggak benar nih, mestinya nggak begini, saya harusnya bisa lebih baik lagi. Tapi apa, Tuhan itu penuh kasih dan rencana Tuhan itu akan tetap terjadi. He wants us to know him deeply. Tuhan ingin kita untuk mengenal Tuhan He wants dengan us intim. to love him. Tuhan ingin kita untuk mengasihi Tuhan. And he wants us to partner with him in seeing people set free. Dan Tuhan ingin kita menjadi rekannya, menjadi partnernya untuk membawa orang-orang itu kepada pembebasan. And that's exactly what he called Moses to do. Dan inilah di titik ini Tuhan memanggil Musa. So finally Moses decided, okay, fine, God, I guess I'll go back. Yeah. I'll just go back. Ya, jadi setelah ngeles lama dan akhirnya ya udahlah saya kembali. And you Musa know- akhirnya mengiyakan. Usually we think like, oh, if God called me to do it, everything's gonna be great. Dan kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan yang memanggil itu jalannya semuanya sudah terbuka dan semuanya akan baik-baik saja. It's gonna be easy. Akan mudah. Well, if you continue reading the story, it didn't turn out exactly like that, right? Ya, tapi kalau kita lanjut baca kitab Keluaran, kita tahu bahwa jalannya Musa tidak baik-baik saja, tidak gampang-gampang aja, nggak lempeng. You'll see that Moses' first attempt to tell Pharaoh, hey, let these people go. We want to go worship our God at this mountain. Didn't go so well. Ya, dan kita tahu pertama kali dia ketemu dengan Firaun, boleh dong saya bawa bangsa Mesir ini untuk keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Ya, yang pertama kan dia dilepeh begitu aja gitu. Pharaoh made the
the Hebrews work even harder. Nggak cuma dilepeh, tapi kemudian malah bangsa Israel itu workload-nya, jadi beban kerjanya malah ditambah sebagai hukuman karena Musa ini berani minta seperti itu. But God continued to remind Moses, I will be with you. Tetapi di titik ini Tuhan tetap mengingatkan Musa, aku ada bersamamu. I am with you. Saya bersamamu, aku bersamamu. And so Moses continued pleading and pleading and pleading and asking Pharaoh to let the people go. Nah, jadi Musa tidak berhenti meminta kepada Firaun, boleh saya bawa bangsa Yahudi keluar dari Mesir. And it seemed impossible. Dan ini sepertinya mungkin tiap hari gitu ditolak melulu gitu dan rasanya ini jadi kayak mission impossible gitu, misi yang nggak mungkin. After 10 plagues, water turning to blood, frogs, locusts, hail, you name it, it happened. Ya, dan sampai akhirnya Tuhan itu harus mendatangkan 10 tulah. Ya, dari yang air sungai Nil jadi darah lah, kemudian ada katak, ada belalang, ada apa gitu. Sampai harus 10. And finally Pharaoh said to Moses and Aaron, get out and take the people with you. Akhirnya Firaun ini yang hatinya keras ini nyerah dan dia bilang, ya udahlah ini orang-orang ini bawalah gitu ya. Bawalah keluar dari sini gitu. So I can just imagine the Israelites are walking towards their freedom like, woo, we're finally free, we can go worship our God. Dan kemudian di titik itu mungkin, aduh akhirnya tercapai. Dan kemudian dia membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan kemudian di titik itu mungkin mereka mikir, aduh udah enak nih kita udah bisa keluar nih dari Mesir. Hore, bebas gitu. Oh, no, Pharaoh decided to change his mind again. Tapi kemudian begitu mereka keluar dari Mesir, Firaunnya berubah pikiran. And it says, with all of the army of Egypt, he chased them. Dan dia mengerahkan segala kekuatan militernya di Mesir itu untuk mengejar mereka. But God had already told Moses that he was going to use this to display his glory. Tapi Tuhan juga di titik ini sudah mengatakan pada Musa, aku akan menggunakan kejadian ini, insiden ini untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan kepada mereka, kepada orang-orang Israel dan juga kepada orang-orang Mesir. So when the Israelites were surrounded and it looked like their freedom was going to be taken once again, Moses raised his hand over the sea and the waters split. Nah, jadi ketika bangsa Israel ini sepertinya sudah terkepung nih, udah kejepit dan di depannya ini ada laut gitu. Dan kemudian di belakangnya ini mereka ngelihat pasukannya Mesir ini mengejar mereka. Di situ Musa mengangkat tangannya dan air laut itu terbelah. And so the people of Israel walked through the middle of the sea on dry ground with walls of water on each side. Dan kemudian bangsa Israel ini bisa jalan kaki di tanah yang kering, menyeberang lautan itu dengan dinding air di kedua sisinya. And then it says in Exodus 14:28 that the waters returned and covered all the chariots and charioteers, the entire army of Pharaoh. Dan di Keluaran 14:28 tertulis bahwa setelah bangsa Israel ini selesai berjalan, itu dua dinding laut itu kemudian menutup kembali dan itu melibas semua pasukan Mesir yang sedang mengejar mereka. What may have seemed impossible in human eyes was just the beginning of freedom in God's eyes. Apa yang menurut mata manusia itu nggak mungkin adalah awal dari rencana Tuhan menjadi kenyataan. Because God's purpose and God's promise will never fail us. Karena rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal, amin ya saudara ya. Because His purpose starts working before we even realize it. Dan rencana Tuhan itu sudah mulai dijalankan bahkan ketika kitanya sendiri belum nyadar. And His purpose is to bring freedom and restoration for you and for others. Dan rencana Tuhan itu adalah membawa pemulihan bagi Anda, bagi kita semuanya. Termasuk juga yang ada di luar gereja ini. Moses knew God. Musa mengenal Tuhan. Moses obeyed God's command even through the doubt. Musa ini mengikuti perintah Tuhan. Walaupun perintah Tuhan ini sepertinya nggak make sense, nggak masuk akal. And he held tight to the promise that God was with him. Dan dia berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan ada beserta dengan saya. Walaupun di saat-saat yang sulit dan gak mungkin. And ultimately we see that Moses is restored to his people. Dan akhirnya kita melihat adalah Musa dengan bangsa Israel ini, mereka ini dibebaskan. His people were set free from slavery. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. And as a nation, they were able to worship God once again. Dan sebagai satu bangsa mereka juga kembali
bisa menyembah Tuhan sebagaimana sebelumnya, sebagaimana tradisi mereka sebelumnya. So that's a cool story, right? Moses liberating a whole nation. But how does that involve us? We live like way after that time, right? Ya. Nah, sekarang kita tarik ke zaman sekarang. Bagaimana cerita Moses, kisah Musa pada saat itu masih relevankah saat ini? How is that going to provide an answer for us to give to that person sitting across the table at you, staring at you, asking, what's your life purpose? Bagaimana, apa relevansinya kisah Musa dengan kondisi kita hari ini ketika kita duduk ngopi dengan teman yang kemudian bertanya tujuan hidup lu apa sih? Gitu. It starts with the words of Jesus. He made it simple for us. Nah, mari kita kembali ke apa yang Tuhan katakan. Matthew 22:37 through 39. Ya, jadi di Matius 22 You can ayat 37 sampai 39 saya akan membaca, jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Our primary purpose in this life is to know God, and to love people. Ya, jadi tujuan kita yang utama yang sudah tertulis di Alkitab adalah untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. And just like we say around here, loving God, uniting people. Dan seperti yang kita jadikan slogan di sini, loving God, uniting people, mengasihi Tuhan dan kemudian menyatukan sesama. When we know God, when we love people, God's ultimate purpose to see people restored and set free will happen. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, dan ketika kita mengasihi sesama kita, di situ rencana Tuhan untuk pembebasan itu akan terjadi. And it will be fulfilled through using us as His vessel. Dan itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, tapi itu akan terjadi melalui masing-masing dari kita. Because Jesus also gave us a commission for our lives. Karena Tuhan juga memberikan satu perintah He pada said, kita. go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dan ini tertulis di Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan, Teach these new disciples to obey all the commands I have given. dan kemudian ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan pada mereka. Sometimes we overcomplicate that verse, go and make disciples. Kadang-kadang kita, ini panggilan yang sederhana, tapi kadang-kadang kita bikin panggilan ini jadi susah. When we know God, when we love God, and when we love people, I'm sure we'll be making disciples. Karena sebenarnya ini sederhana. Ketika kita kenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita mengasihi sesama, pasti kita akan menjadikan semua bangsa itu muridnya. Making disciples is simply showing the love of God to people and letting them share life with you. Karena menjadikan semua bangsa muridku itu mulainya dari mana? Mulainya dari mengasihi sesama. Dan ketika kita mengasihi sesama, kasih Allah itu terpancar dari dalam diri kita. Dan dengan itu kita menjadi saksi. So finding our purpose is something that we always struggle with answering. What's my life purpose? Jadi kadang-kadang kita tuh mikirnya tuh susah banget. Apa ya tujuan hidup gue? Gitu. Apa tujuan hidup saya? Am I going in the right direction? Apakah saya berada di jalur yang benar? Apakah saya ada di jalur yang Tuhan sudah tetapkan untuk saya? Is my life off course because I just made a wrong decision in my business? Saya baru aja membuat kesalahan, keputusan yang salah di bisnis saya. Apakah saya masih berjalan di dalam rencana Tuhan? But I want to tell you that God's purpose will always prevail if we seek to know Him, and love people. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita mengenal Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, walaupun kita bikin kesalahan sepanjang perjalanan, tapi rencana Tuhan akan tetap terjadi. Let's be those people this year. Mari kita jadi orang yang seperti itu, yang mengikuti rencana Tuhan. People who are anchored in knowing who our God is through His Word. Dengan mengenal Tuhan dan dengan mengenal firman Tuhan sehingga kita mengenal kehendak-Nya. Loving Him and trusting Him and remembering the promise that He will be with us no matter what. Menjadi orang yang menaruh percaya penuh pada Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup saya dan Tuhan akan melihat rencana itu terjadi
dan saya sedang menjalani rencana itu. And sharing His love, His peace, His grace to those around us every day. Dan juga jadilah orang yang mengasihi sesama. Siapa yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, berikan kasih Tuhan pada mereka. I wrote this down the other day as my summary of the whole message. Nah, saya kemarin menulis ini adalah ringkasan saya akan khotbah saya hari ini. Our purpose is to set others free while being transformed ourselves, walking as children of God, seeking His presence and trusting His perfect plan. Nyontek, maaf. Jadi tujuan kita adalah membawa pembebasan bagi orang lain. Dan ketika kita sedang membawa pembebasan itu pada orang lain, membawa rekonsiliasi kepada orang lain, hidup kita itu juga diubahkan. Karena sebagai orang-orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, kita mencari kehadiran Tuhan. Dan ketika kita ini menaruh percaya yang penuh pada Tuhan, itu rencana Tuhan itu mengalir di dalam hidup kita dan mengalir lewat hidup kita kepada orang lain. Let's be people who are anchored in God's purpose for this world. Jadi mari kita menjadi orang yang terpusat pada firman Tuhan, pada pengenalan akan Tuhan. Sehingga kasih Tuhan, pengetahuan akan Tuhan itu, pembebasan yang dari Tuhan itu mengalir ke orang-orang di sekitar kita. And let's see what He'll do in this community this year. Dan ketika kita melihat itu, kita akan melihat Tuhan melakukan keajaiban yang besar melalui hidup kita. Let's pray. Mari kita berdoa. God, we thank You that Your purposes never fail. Tuhan, kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. We thank You that when we thought we were off course, You're using it for the good of Your people. Kami mengucap syukur karena walaupun ketika kami merasa kami tidak cukup dan kami terus melakukan kesalahan, Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal dan rencana-Mu, semua kegagalan ini pun bahkan Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. So God, I pray that You would bless Your people today. Berkati kami semua di sini, Tuhan. That You would remind them of the purpose that You have for them. Ingatkan kami bahwa rencana-Mu ada bagi masing-masing dari kami dan rencana itu indah. To know You and to love You. Ajar kami untuk terus berusaha, untuk terus berupaya untuk mengenal-Mu lebih baik lagi. And to love the people around them. Dan untuk terus mengasihi sesama yang ada di sekitar kami dengan kasih yang dari Tuhan. So God, let us be people who are anchored in the purpose of Your plan. Kami ingin menjadi orang-orang yang menaruh rasa percaya penuh pada rencana-Mu, berpegang penuh pada janji-Mu. We thank You, we love You, and in Your name we pray. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Let's sing Amen. a song before we leave.